Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Miss Zelda. Well, nice to see you in this semester because long time no see. Lama sudah tidak jumpa dengan Miss Zelda karena dulu kalian masih di kelas 10. Untuk semester ini, Miss Zelda bisa diberikan kesempatan ketemu kalian kembali walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu masa pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kalian dan semangat kami Bapak Ibu Guru untuk selalu ingin mentransfer atau ingin berbagi ilmu dengan kalian semua. Well, for this semester, I will teach you about entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Mungkin di semester sebelumnya, di semester 4 kalian sudah mempelajari tentang apa itu wirausaha, kemudian kewirausahaan, kemudian juga tentang bagaimana caranya mempromosikan produk. Di situ nanti kalian sudah mempelajarinya. For this semester, you are going to study about how to count the cost of production. Jadi cost of production itu biaya produksi. Jadi kalau misalkan kita ingin menciptakan sebuah peluang usaha, kita harus bisa menghitung biaya produksi berapa yang akan kita keluarkan, sehingga kita bisa memperkirakan atau bisa menentukan harga jual yang kita inginkan, sehingga kita bisa menghasilkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dalam masa pandemi ini, misalnya juga mencoba itu membuat usaha, yaitu misalnya membuat usaha pempek, misalnya menjual secara online. Di situ misalnya coba juga latihan bagaimana kita menghitung biaya produksi yang kita keluarkan, sehingga kita bisa siap atau tahu bagaimana atau harga jual produk tersebut, sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Untuk kalian, kalau misalkan kalian ingin menciptakan sebuah produk, baik itu produk berupa barang atau berupa jasa, kita bisa mempraktekannya dimulai dari sekarang. Oke? Untuk saat ini, untuk pertemuan kali ini, bisa akan coba menjelaskan bagaimana sih kita menghitung biaya produksi sebuah produk. Oke, let's check it out. Oke, ini adalah materi yang sudah Miss Zelda sampaikan atau materi yang akan kita pelajari untuk semester ini. Yang pertama yaitu cara menghitung harga pokok produksi. Jadi kita harus bisa menghitung harga pokok produksi sebelum kita menjual produk kita dengan harga yang bisa menghasilkan keuntungan. Sebelum kita memulai lebih lanjut, kita harus mengerti dulu apa sih harga pokok produksi. Mungkin kalau misalkan kita tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya usaha, itu mungkin terasa asing bagi kita semua. Apa aja sih pengertiannya? Mungkin kalian masih bingung ya, tapi tidak usah bingung karena di internet pun jika kalian ingin mencari sumber informasi, itu sangat banyak ya, tidak hanya terpaku dari Bapak Ibu gurumu saja. Di sini misalnya ambil singkatnya saja, yaitu pengertian dari harga pokok produksi adalah daftar atau biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah bidang usaha yang terkait dengan pengadaan bahan baku, kemudian alat produksi, kemudian bahan pendukung produksi. Misalkan bahan bakunya, misalkan kalau misalnya itu membuat pempek, bahan bakunya apa saja sih yang diperlukan? Contohnya seperti tepung, kemudian telur, gula, ikan, kemudian minyak, kemudian bahan-bahan seperti bumbu-bumbu, kemudian
kita juga bisa menggunakan alat, misalkan alat pressing, kemudian alat vacuuming, kemudian alat-alat yang bisa digunakan dalam proses pembuatan pempek. Kemudian alat pendukung, bahan pendukung, misalkan bisa menggunakan freezer untuk supaya bahan-bahan yang kita perlukan itu tidak mudah rusak atau tidak mudah busuk. Kemudian kita menggunakan biasanya alat pendukungnya yaitu bisa menggunakan berupa jasa, ya. Jasa kita merekrut orang. Kalau misalkan kita memproduksi sebuah produk itu dalam jumlah yang massal, otomatis kita membutuhkan tenaga, ya, untuk mendukung atau mempercepat proses produksi tersebut sehingga tidak memakan waktu yang sangat banyak. Menurut Suswawati tahun 2009, harga pokok produksi adalah seluruh pembiayaan yang dibebankan pada produk dan jasa. Seluruh pembiayaan itu bisa berupa produk dan jasa dan dapat diukur dalam bentuk uang yang akan diserahkan. Jadi dia bisa berupa bentuk uang, ya. Menurut Supriyono menyatakan kalau harga pokok produksi merupakan jumlah uang yang akan dibayarkan dalam rangka untuk memiliki produk atau jasa yang diperlukan perusahaan sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu harga pokok produksinya itu berapa, kita bisa menentukan harga jual produk tersebut. Kemudian yang kedua itu unsur-unsur harga pokok produksi. Unsur-unsurnya apa saja sih untuk mendukung harga pokok produksi itu? Yang pertama kita perhatikan di sini adalah ada 3, yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu tampak atau tangible, nyata di depan kita. Kalau misalnya usahanya pempek, ada tepung, ada ikan, ada telur, ada gula, kemudian ada bahan-bahan bumbu yang diperlukan itu langsung. Kemudian ada biaya tenaga kerja, yaitu tenaga kerja itu yang membantu kita untuk memproses produk tersebut. Ya, misalnya mempunyai beberapa asisten. Jadi kalau misalkan pesanannya dalam jumlah massal, itu prosesnya bisa cepat. Dan itu juga menentukan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah biaya overhead pabrik atau perusahaan. Overhead itu bisa biaya-biaya yang lain, misalkan biaya penggunaan alat, kemudian biaya listrik itu juga dimasukkan, atau biaya-biaya yang mendukung proses pembuatan tersebut. Kemudian harga pokok produksi merupakan salah satu perhitungan utama untuk menentukan total harga pokok penjualan. Jadi kita pengennya ngambil untungnya berapa, jadi kita sudah tahu. Ini harga pembuatannya sekian, misalkan harga pembuatannya satu packsnya itu 10.000, kalian bisa mengambil untung sekitar 15% atau 20% dari total pengeluaran yang sudah kita keluarkan, sudah dihitung tadi ya tentunya. Kalau misalkan dalam metode akuntansi itu nanti ada pembukuan, itu biasanya bisa menghitung biaya yang biaya masuk, kemudian biaya keluar, atau bisa menggunakan neraca balance namanya itu. Jadi bisa memudahkan. Jadi di situ ada pembukuan. Oke. Kemudian di sini juga ada cara menghitung harga pokok produksi. Ya, menghitung harga pokok produksi ini biasanya kalau misalkan kita harus nanti kita akan coba praktek walaupun dalam masa daring, itu nanti kita coba untuk next semester ya. Untuk saat ini yang penting kalian paham dulu materi yang akan kita pelajari, dan sumber-sumbernya pun itu bisa kalian cari atau di search atau di googling ya, bisa dari internet atau dari buku-buku pendukung lainnya. Jadi yang penting kalian paham dulu. Kalau misalkan kalian ingin membuat suatu usaha, kalian harus bisa menghitung dulu biaya produksinya berapa. Apapun usaha itu, bisa itu berupa makanan, atau bisa itu berupa servis atau jasa, itu tidak masalah.
ya. Jadi yang penting kita bisa menghitung biaya produksinya berapa, pengeluarannya berapa, kemudian berapa harga yang akan dijualkan, seperti itu. Di sini ada biaya-biaya atau bahan baku langsung, ya. Yang pertama yaitu ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, slide sebelumnya maksud saya. Di sini unsur-unsur masuk ke dalam unsur-unsur harga pokok yang sudah Misada sampaikan tadi. Yang pertama yaitu unsur-unsurnya biaya bahan baku langsung, tadi sudah Misada sampaikan. Kemudian biaya tenaga kerja, sudah tadi ya. Kemudian biaya tidak langsung atau overhead itu atau manufacture. Jadi biaya-biaya lain yang harus ditanggung selama proses produksi itu berlangsung. Ini adalah cara menghitung harga pokok produksi, nanti bisa kita ulas untuk pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini kalian cukup pahami dulu, kemudian nanti kalian mempunyai tugas, kalian menentukan sebuah produk, ya, menciptakan sebuah produk atau jasa, ya, yang bisa kalian ciptakan. Nanti kita belajar bagaimana cara menghitung harga pokok produksi, bisa berupa makanan atau minuman, itu nanti bisa kita coba next meeting, atau nanti kalian bisa cari contoh atau referensi dari internet, itu yang makanan atau minuman yang sedang viral itu sekarang apa gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mencoba sesuatu, memang harus berani dan kita harus semangat, ya, karena kalau misalkan kita tidak berani mencoba sesuatu yang baru, itu tidak akan tahu progres kita sampai di mana atau kemajuan kita sampai di mana. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga nanti tetap semangat dan tetap belajar di rumah walaupun kondisi kita daring, dan semoga nanti kita akan segera ketemu. Keep your health, jaga kesehatan. Thanks for your attention, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.